Perkenalkan, saya Yunita Pintu Batu dari SLBA Karya Murni Medan. Saat ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Manusia Menikah dengan Petir, Provinsi Bali. Di sebuah pulau kecil yang bernama Nusa Penida, terdapat sebuah keluarga kecil yang memiliki 2 orang putri. Kepala keluarga itu dipanggil Nang Wayan. Ketika pagi tiba, ayam-ayam berkokok, tandanya mentari akan segera bersinar. Lalu istri Nang Wayan memberi ayam-ayam itu makan dengan cara menabur jagung sembarangan. Dikisahkan bahwa istri Nang Wayan sedang mengandung anak ketiga. Ketika sedang duduk sarapan, menikmati kopi, Nang Wayan berkata kepada istrinya, "Istriku, aku menambahkan bahwa anak ketiga kita adalah anak laki-laki, karena kita sudah memiliki 2 orang putri." Lalu sang istri menjawab dengan pasrah, "Terserah pada Sang Hyang Agung aja, dan roh-roh suci yang kita sembah setiap hari." "Benar istriku, tetapi kehadiran anak laki-laki sangat penting bagi kita. Jika tidak, siapa yang akan meneruskan harta kekayaan kita? Tanggung jawab kepada leluhur, roh-roh suci, dan masyarakat." Dalam tradisi Bali, perempuan dianggap tidak mampu mengemban tanggung jawab itu. Karena itu, perempuan tidak berhak mendapatkan harta waris. Agar keinginan pasangan itu tersebut, mereka pun pergi bergaul ke puncak Mundi. Setelah menyiapkan sesajen, mereka pun berangkat seharian perjalanan. Ketika sore telah tiba, mereka pun bersemedi dengan penuh kesungguhan dan benar-benar memohon berkat dari Sang Hyang Agung. Ketika di tengah semedi mereka, muncullah 2 ekor cicak dari arah berlawanan. Cek, 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 cek. Mendengar itu, Nang Wayan berkata kepada istrinya, "Istriku, ini adalah pertanda baik. Pasti Sang Hyang Agung dan roh-roh suci akan mendengarkan permohonan kita, dan kita akan mendapat anak laki-laki." Istrinya hanya menjawab dengan senyuman yang manis. Berbulan-bulan lalunya, ternyata Sang Hyang Agung belum berpihak pada pasangan itu. Ketika waktunya lahirlah di tengah keluarga mereka seorang bayi mungil berparas cantik dan berambut tebal. Anak itu diberi nama Nikomang. Ia disambut dengan kekecewaan oleh ayahnya. Ia tidak pernah diberi belayan kasih sayang, pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya. Berbeda dengan kedua kakaknya yang mendapatkan semua itu. Mendengar hal itu, sang nenek mengajak Nikomang tinggal di gubuknya di tengah ladang. Sang nenek mengasuh Nikomang dengan penuh kasih sayang dan menjadi anak yang rajin, cantik, cekatan, dan tulus jika melakukan pekerjaan. Saat ini, Nikomang sudah beranjak dewasa. Ketika kemarau panjang telah usai, datanglah hujan yang begitu lebat. Warga menyebutnya begitu bahagia. Begitu pula dengan nenek yang segera menyuruh cucunya untuk mengisi air. Nikomang pun mengisi wadah-wadah yang tersedia dengan air hujan itu. Setelah semuanya penuh, terdengarlah petir yang menyambar dan gemuruh yang begitu drrrr. Lalu seketika itu Nikomang menghilang. Karena kekhawatirannya, sang nenek pergi memanggil Nikomang dan mencari-cari. "Nikomang, Nikomang, di mana kamu, Nak?" Tetapi tak terdengar suara dari cucunya itu. Ketika hujan telah reda dan hari sudah pagi, sang nenek pergi ke rumah Nang Wayan. "Nang Wayan, Nang Wayan," sambil mengetuk-ngetuk pintu. "Apakah di sini ada Nikomang?"
Semalam ia menghilang usai petir itu. Tetapi Nang Wayan menjawab dengan marah dan hentak-hentak. Tidak, dia tidak ada di sini. Mampir saja tidak pernah. Sang ibu yang telah mengandung dan melahirkannya merasa sedih dan menyucurkan air mata, namun tak bisa berkata apa-apa dan melakukan apa-apa. Di tengah kebingungan dan kekacauan tersebut, menyambarlah kilat yang kuat dan turunlah seorang wanita berpakaian adat Bali untuk mengabarkan bahwa Nikomang telah menikah dengan Iwayan Kilat, keponakannya. Sang nenek menangis haru sekaligus sedih karena dia kesepian tanpa cucunya. Meski Nikomang pernah diterlantarkan, tapi dia selalu membantu ibunya dan keluarganya, dan begitu pula warga Banjar di sekitarnya. Maka makna dari cerita ini adalah, mari kita terus menebar kebaikan kepada orang lain meski orang itu pernah jahat kepada kita. Terima kasih.